Pernahkah Anda bertanya-tanya, seperti apa wujud detak jantung pertama manusia? Atau, bagaimana seorang dokter bisa melihat sang bayi di dalam kandungan, bergerak, meregang, bahkan mengisap jempolnya? Ada sebuah jendela ajaib yang memungkinkan kita menyaksikan semua itu. Sebuah teknologi yang mengubah gelap menjadi terang, yang mengubah rasa penasaran menjadi kepastian. Jendela itu adalah sebuah layar yang menampilkan gambar hitam putih, yang bagi sebagian orang mungkin abstrak, tetapi bagi orang lain, ia adalah gambar yang paling indah dan penuh harap. Teknologi ini ada di mana-mana, dari rumah sakit besar hingga klinik kecil. Namanya adalah ultrasonografi, atau yang lebih akrab kita sebut sebagai USG. Dalam 10 menit ke depan, kita akan menjelajah dunia USG. Kita akan memahami fungsinya yang luas, menelusuri sejarah penemuannya, mengungkap prinsip kerja yang jenius, mengenai berbagai macam jenisnya, hingga menjawab pertanyaan penting, apakah ia benar-benar aman? Mari kita buka jendela ini dan mulai melihat yang terlihat bersama USG. Banyak dari kita mengenal USG sebagai alat untuk memantau kehamilan. Itu benar, dan itu adalah salah satu fungsi yang paling membahayakan. Tetapi jangan salah, jangkauan USG lebih luas dari itu. Bayangkan, dalam dunia kardiologi, USG Doppler digunakan untuk memeriksa aliran darah dan kesehatan katup jantung. Dalam pencernaan, ia membantu mendeteksi masalah hati. Saat ada nyeri otot atau sendi, USG muskuloskeletal bisa melihat robekan otot atau peradangan. Ia juga digunakan untuk memandu biopsi, memastikan jarum mengambil sampel jaringan dari tempat yang tepat, dengan risiko yang minimal. Intinya, USG adalah alat diagnostik yang serbaguna, non-invasif dan real-time. Ia memberikan gambaran dinamis tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita tanpa perlu membuat saya tang. Prinsip USG berawal dari ekolokasi di alam. Kelelawar atau lumba-lumba menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk bernavigasi dan berburu di kegelapan. Pada masa Perang Dunia, teknologi serupa dikembangkan menjadi sonar untuk mendeteksi kapal selam. Lalu, muncullah para pionir. Di akhir tahun 1940-an, para dokter dan ilmuwan mulai bereksperimen mengungkap prinsip ini pada tubuh manusia. Gambar yang dihasilkan sangat kasar. Revolusi terjadi dengan hadirnya pemindai mode B pada tahun 1970-an yang memungkinkan kita melihat gambar 2D dalam nuansa abu-abu seperti yang kita kenal sekarang. Dari sebuah teknologi perang, USG berevolusi menjadi salah satu penemuan paling humanis dalam dunia kedokteran. Mari kita sederhanakan. Bayangkan Anda berteriak di sebuah gua dan mendengar gema. Anda kembali. USG melakukan hal ini sama, tetapi dalam skala mikro. Pertama, transducer atau probe yang ditempelkan ke kulit mengirimkan gelombang suara frekuensi sangat tinggi atau ultrasound yang tidak bisa didengar telinga manusia. Gelombang suara ini merambat masuk ke dalam tubuh. Kedua, ketika gelombang ini menabrak suatu struktur, misalnya organ tulang atau janin, ia akan dipantulkan kembali seperti gema. Transducer menangkap gema atau gema-gema ini. Komputer dalam mesin USG lalu menghitung seberapa cepat gema itu kembali dan seberapa kuat intensitasnya. Dari data itulah,
komputer membangun sebuah gambar real-time di sebuah layar. Bagian yang padat seperti tulang misalnya akan memantulkan suara lebih banyak dan tampil lebih putih. Sedangkan cairan seperti kantung ketuban atau kantung kemih yang hampir tidak memantulkan suara akan tampil hitam. Inilah mengapa gambarnya didominasi hitam dan putih dengan beragam nuansa abu-abu di antaranya. Tidak semua USG itu sama. Sesuai dengan kebutuhannya, ada USG berbagai jenis dan USG yang dikembangkan. Yang paling aman adalah USG 2D, memberikan gambar datar hitam putih yang klasik. USG 3D menyusun banyak gambar 2D menjadi model permukaan 3 dimensi, sehingga kita bisa melihat bentuk wajah bayi. Lalu, ada USG 4D, yang merupakan USG 3D yang bergerak, memperlihatkan video real-time dari janin. Untuk melihat aliran darah misalkan, digunakan USG Doppler dengan kode warna merah dan biru. Di balik teknologi ini, ada nama-nama produsen terkemuka seperti GE Healthcare, Philips, Siemens, Canon Medical System, dan Manray. Mereka bersaing dalam menghadirkan mesin-mesin resolusi tinggi, software yang lebih cerdas, atau transducer yang lebih ergonomis untuk kenyamanan para pasien dan juga dokter. Bagi yang belum pernah menjalani USG mungkin terasa misterius. Tenang, prosedurnya umum, sangat sederhana dan tidak menyakitkan. Biasanya Anda akan diminta berbaring. Sonografer atau ahli sonografi adalah dokter akan mengoleskan gel jernih dan dingin di area yang akan diperiksa. Gel ini berfungsi untuk menghilangkan kaku udara di antara transducer dan kulit, sehingga gelombang suara dapat masuk dengan baik. Lalu, transducer akan digerakkan dengan lembut di atas kulit Anda. Anda mungkin akan mendengar suara ush-ush dari mesin. Itu adalah suara aliran darah yang deteksi oleh Doppler. Selama proses ini, sonografer akan memusatkan perhatian pada pengambilan gambar terbaik untuk dianalisa. Setelah selesai, gel akan dibersihkan dan Anda bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Untuk memeriksa tertentu seperti perut, Anda mungkin diminta berpuasa terlebih dahulu. Ini adalah pertanyaan penting terutama bagi ibu hamil. Dan jawabannya, berdasarkan puluhan tahun penelitian dan penggunaan, iya, USG sangat aman. Berbeda dengan sinar X atau CT scan yang menggunakan radiasi phengion, USG menggunakan gelombang suara mekanis dan belum pernah terbukti menyebabkan kerusakan jaringan dalam penggunaan diagnostik biasa. Namun, kata kuncinya adalah seperlunya atau prinsip ALARA, as low as reasonably achievable, diterapkan. Artinya, USG harus digunakan dengan intensitas yang seminimal mungkin dan hanya untuk indikasi medis yang jelas. Ini adalah mengapa foto-foto kendangan janin yang dilakukan terlalu sering tanpa alasan medis yang dianjurkan. Keamanan ini adalah buah dari pemahaman kita yang baik. Jadi, USG telah tumbuh menjadi mata yang penuh kasih dan ilmu. Ia bukan sekadar mesin, tetapi ia adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan orang tua dengan calon bayinya, menghubungkan dokter dengan diagnosis yang akurat, dan menghubungkan kita dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tubuh kita sendiri. Demikian bahasan kita tentang USG. Kita simak bahasan berikutnya. Salam Biomedical Engineering.